saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, di mana kita akan belajar bersama-sama dari seorang tokoh Alkitab yang terkenal dengan imannya, terkenal dengan kesalehannya, kepercayaannya kepada Allah yang penuh, dan juga dikenal sebagai bapa orang percaya, yaitu Abraham. Kita tahu bahwa Abraham adalah orang yang takut akan Allah, seorang yang menaati perintah Allah, orang yang sangat percaya kepada Allah. Tapi saudara-saudara, di balik kesalehannya ini, di balik ketaatannya kepada Allah ini, sebelumnya Abraham pernah meragukan Allah. Bahkan ia pernah menyalahkan Allah. Kita bisa melihatnya di dalam Kejadian pasal 15 ayatnya yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Demikianlah yang dikatakan Abraham kepada Allah, di mana dia menyalahkan Allah, di mana saat dia berkeluarga, dia tidak diberi keturunan oleh Allah. Namun saudara, akhirnya Allah menjanjikan kepadanya seorang keturunan. Kita bisa lihat di ayatnya yang keempat. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Itulah yang dikatakan Allah kepada Abraham. Lalu kembali Allah berfirman kepada Abraham pada ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar lalu berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dan ayatnya yang ke-6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa sebelum Abraham percaya, ia harus meragukan Allah, menyalahkan Allah sedemikian rupa, di mana ia menyalahkan Allah bahwa dia tidak memiliki keturunan. Ia menyalahkan Allah dengan berkata, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Namun saudara-saudara, akhirnya Allah memberikan dia keturunan. Allah berjanji kepadanya akan menjadikan keturunannya sebanyak bintang di langit. Namun saudara, bukan hanya inilah yang dimana Abraham pernah mencela Allah dan meragukan Allah. Pada Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang ke-17 juga dikatakan bahwa lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Kembali Abraham meragukan Allah dengan berkata-kata bahwa Sarah tidak mungkin mengandung. Dan pada akhirnya Allah kembali lagi berkata kepadanya, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunanmu. Bukan hanya Abraham yang meragukan Allah, namun Sarah juga meragukan Allah. Dalam Kejadian pasal 18 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13, beginilah firman Tuhan. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Ya, kembali Sarah meragukan Allah. Bukan hanya Abraham, namun Sarah juga meragukan Allah. Namun saudara, setelah keraguan yang dilancarkan oleh Abraham dan Sarah ini, Allah tetap menepati janjinya. Dalam pasal yang ke-21 ayat yang ketiga, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kita tahu bahwa saudara, walaupun kita meragukan Allah, walaupun kita tidak menaati perintahnya, Allah tetap menjanjikan sesuatu kepada kita dan tetap menepatinya dalam kehidupan kita. Namun saudara, yang akan kita pelajari bukan kejahatan yang akan dilakukan oleh Abraham, namun pada pasal yang berikutnya, dalam pasal yang ke-22, di mana perikop ini menjelaskan bahwa Abraham diperintahkan Allah untuk mempersembahkan anaknya Ishak
yang anaknya yang tunggal yang dikasihinya untuk menjadi persembahan korban bakaran. Bisa kita lihat di dalam pasal 22 ayatnya yang kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya saudara, setelah memberikan Ishak kepada Abraham, Allah menyuruhnya untuk mempersembahkannya, untuk membunuhnya. Namun akhirnya apakah Abraham menolak? Tidak. Abraham tetap akan mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Namun saudara, disinilah letak puncak kepercayaan Abraham. Bisa kita lihat di dalam pasal 22 ayatnya yang kelima. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Bisa dilihat saudara, kata kami di sini, Abraham percaya bahwa mereka akan kembali kepada bujang-bujangnya, dan bukan hanya Abraham sendiri yang kembali, dan Abraham akan kembali bersama dengan Ishak untuk turun bersama-sama ke tempat bujang-bujangnya itu. Bisa kita lihat dalam ayatnya selanjutnya, Ishak kebingungan. Bapak, sahut Abraham, ya anakku. Dia berkata, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Sampai sedemikian rupa, bahkan di sini dalam ayat yang selanjutnya, Ishak telah diikat dan akan disembelih oleh Abraham. Bisa dilihat di ayat yang 10. Namun malaikat Tuhan berkata kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Ayat yang 12, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ya saudara, disinilah akhir dari cerita Abraham, di mana setelah ini dia mengambil seekor domba yang telah disediakan Allah, dan akhirnya Abraham tidak jadi untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran, dan dia kembali bersama bujang-bujangnya untuk kembali ke rumahnya. Sekian dari renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi.